kajian iman kita pada hari ini, insyaallah. Izin ceramah. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin, rahmat dan hidayah-Nya lah pada malam hari ini kita alhamdulillah dapat kembali bertemu dan insya Allah belajar kembali bersama Ustadz Ramadan dalam rangka untuk meningkatkan insya Allah kemampuan baca Quran kita ya. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir. Alhamdulillah alamin, Bapak Ibu sahabat kajian iman semuanya, pada malam hari ini alhamdulillah kita kembali bertemu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun. Dan alhamdulillah juga kita doakan untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Sintang dan sekitarnya. Kalau dilihat dari beberapa informasi ini, informasinya sudah mulai surut airnya ya, dan mudah-mudahan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu sahabat kajian iman semuanya, pada malam hari ini insya Allah kita akan kembali belajar ya. Satu pekan yang lalu mungkin kita break ya untuk terus mempelajari dan mereview ulang apa yang sudah diajarkan oleh Ustadz Rama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang terlupa. Kalaupun terlupa mudah-mudahan sedikit-sedikit aja ya Ustadz ya. Mudah-mudahan yang terlupa nih sedikit-sedikit aja. Karena kadang Ustadz waktu baca Quran gitu kan, ada satu nih, ini kayaknya apa ya, lupa. Tapi kalau yang udah ya kayak idgham itu masya Allah alhamdulillah udah inilah udah mudah teridentifikasi gitu ya, nggak sempat keselip gitu ya. Kayak iklab kemudian ifa syafawi alhamdulillah ini udah lumayan lah. Cuman ada beberapa mungkin yang rasanya masih agak ragu-ragu melafalkannya karena ada yang terlupa. Tapi mudah-mudahan insya Allah dengan terus kita belajar dan mempraktikkan ini, Allah berikan kita kemudahan untuk bisa membaca, kemudian memahami, ya, insya Allah juga mengamalkan serta menghafalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, insya Allah sama-sama kita buka forum kita pada malam hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Ini izin Ustadz, mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya request untuk membedah Al-Fatihah nih Ustadz. Ini kayaknya mudah-mudahan di pertemuan pekan depan atau 2 pekan ke depan insya Allah mudah-mudahan mohon kesediaan Ustadz nanti untuk kita bisa nanti membedah bacaan Al-Fatihah nih Ustadz. Kayaknya ini jadi satu hal yang mungkin akan prioritas, dan banyak juga yang mungkin masih belum sempurna cara membaca Al-Fatihahnya yang selalu kita baca dan artinya kita gunakan di setiap sholat wajib ataupun sunnah kita. Mudah-mudahan Ustadz ya nanti di pertemuan ke depan kalau udah lulus tes tajwidnya. Insya Allah siap. Lagi mengecek bacaan Al-Fatihah ya. Betul Ustadz.
Insya Allah. Siap. Baik, mohon kesediaan Ustadz untuk insya Allah kita melanjutkan materi pada pekan-pekan sebelumnya. Bapak Ibu, insya Allah mari sama-sama kita menyimak ya eh, penyampaian dan kemudian penjelasan dari Ustadz Rama terkait dengan bahasan tajwid kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz Rama, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah terasa udah kayak lama ya, udah kayak berbulan-bulan nih. Padahal baru seminggu aja. Ya Allah. Udah lama kita tidak ada ketemu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini semoga dalam keadaan sehat-sehat, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Insya Allah di malam yang berbahagia ini dan di malam yang dipenuhi rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Saya sekali lagi saya sampaikan, kita sama-sama belajar, saya pun masih belajar. Jadi tidak ada di sini yang istilahnya ilmunya lebih banyak atau lebih tinggi. Nah, saya pun masih belajar. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah sampai ke bab macam-macam idgham. Dan ada tambahan sedikit kalau tidak salah kemarin tuh dari Kak siapa ya, Kak Rizky apa ya? Iya, Ustaz, Kak Rizky. Ada pertanyaan tentang bagaimana sih cara bacanya kalau di awalnya itu sukun. Nah, jadi alhamdulillah kemarin berarti ada tiga materi langsung. Gunnah, macam-macam idgham, dan satu lagi tambahan dari Kak Rizky itu namanya hamzah wasol. Hamzah wasol kalau misalkan di Al-Qur'an Madinah atau yang ini itu biasanya di atas huruf alifnya itu seperti ada tanda huruf shad. Kalau apa ya, kalau dianalogikan seperti bentuknya itu seperti siput gitu lah, di atas huruf alif itu ada huruf. Nah, tapi kalau dalam bacanya itu huruf shad kecil. Nah, jadi di atas alif itu ada huruf shad kecil pada dalam mushaf Madinah seperti ini. Tapi kalau di mushaf Indonesia kebanyakan itu tidak ada huruf shad kecilnya, jadi hanya alif saja. Nah, kita mereview sebentar dari gunnah ya. Apa itu gunnah? Jadi gunnah itu seperti yang sudah pernah kita pelajari di idgham. Idgham yang pertama itu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang dimana arti idgham itu adalah memasukkan dan gunnah sendiri artinya adalah mendengung. Maka idgham bi gunnah dimasukkan dengan dengung. Idgham bila gunnah dimasukkan tanpa dengan dengung, karena ada la itu dalam bahasa Arab tidak. Bila gunnah. Nah, di sini kita hanya mempelajari namanya gunnah saja tanpa ada idgham. Kebanyakan orang-orang keliru karena dikira idgham bi gunnah itu adalah satu. Padahal idgham bi gunnah itu ada dua hukum di sana. Hukumnya idgham dan hukumnya gunnah. Dimasukkan dengan cara didengung. Nah, di sini ada namanya gunnah saja. Gunnah saja berarti ada artinya adalah menekan atau mendengungkan. Menekan dengan dengung. Seperti pada contoh, dan ini berlaku di dua huruf saja, di huruf mim dan huruf nun yang bertasdid. Jadi kalau tidak bertasdid, tidak usah ditekan. Ya, nomor satu itu contohnya summa. Summa, ditekannya berapa harokat? Ditekannya 2 harokat. Summa, ummatun, mimma. Nah, mimma itu pendek ya, afwan. Mimma, lalu annari. Di situ. Kalau yang dicontoh yang paling bawah itu annari, ya ada 2 berarti hukumnya. Ya, ada idgham syamsiah atau alif lam syamsiah yang insya Allah nanti kita akan pelajari. Yang kedua ada gunnah. An-nari, mudah.
kalau untuk digunah ya. Hanya 2 huruf dan syaratnya adalah bertasdid. Mim dan nun bertasdid. Itu saja. Mudah sekali. Selanjutnya, Bang Aji, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya adalah macam-macam idgham. Seperti saya pernah bilang bahwasanya yang paling akan kita temui yang paling sering adalah idgham mutamatsilain. Sedangkan 2 idgham yang lain ini hanya terletak di beberapa surat saja. Jadi tidak sering kita temukan. Idgham mutajanisain dan idgham mutaqaribain. Selanjutnya, Bang Haji. Nah, kalau idgham mutamatsilain mudah. Mutamatsilain ingat saja. Misal itu sama. Berarti kalau misalkan mutamatsilain ada 2 huruf yang semisal atau yang sama. Dari mulai makhraj dan sifatnya karena memang benar-benar huruf yang sama. Nah, jadi idgham mutamatsilain itu memasukkan huruf yang mati, yang sukun ke huruf yang selanjutnya dengan ditekan. Contohnya ya langsung saja falyaktub bainakum, falyaktub bainakum, maka di situ ada ditekan karena dia idgham. Nah, kita tekan sedikit falyaktub bainakum. Yang kedua itu ada di huruf ta, contoh yang kedua qala tazawaru, lalu waqad dakhalu. Nah, jadi enggak usah dikolkolahkan. Nah, yang bagi yang sudah tahu kolkolah, baju di toko ada 5 ya, ba jim dal to qaf. Bagi yang sudah tahu itu kalau ketemu seperti ini maka enggak kita kolkolahkan karena dia idgham mutamatsilain, memasukkan. Kalau misalkan baca secara terpisah, dia mantul. Waqad dakhalu. Tapi karena ini kita membaca secara bersambung, maka dia harus dimasukkan. Waqad dakhalu. Sama juga yang tadi. Yaktub bainakum. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya, izzahaba. Jangan lupa ada penekanan atau ditasdid. Selanjutnya Bang Haji. Nah, di sini masih banyak ya. Ada yang ain sukun bertemu ain, kaf sukun bertemu kaf. Jadi intinya, rumus intinya adalah huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Nah, hurufnya sama. Ada pengecualian, yaitu 2, apabila waw dan ya. Kalau misalkan waw sukun ketemu waw, maka tetap dibaca mat atau panjang. Begitu pula dengan ya sukun bertemu dengan ya. Contoh amanu wa amilu. Jadi tidak kita tekan di situ, tidak kita tasdihkan amanu. Nah, salah. Tetapi panjang tetap amanu wa amilu. Sama juga yang di kedua contohnya kita tekan. Ya boleh yaumin tapi panjang. Fi yaumin. Nah, jadi bukan fi tapi filos, dia los tanpa ditekan. Fi yaumin. Coba sama semuanya. Fi yaumin. Fi yaumin. Fi yaumin. Wa amilu. Amanu wa amilu. Nah, sip, keren. Nah, yang selanjutnya silakan Bang Haji. Nah, ini idgham mutajanisain. Kalau tadi mutamatsilain sama plek, benar-benar sama. Huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Sekarang mutajanisain, dia hurufnya sejenis. Nah, sejenis apa? Sejenis makhrajnya. Sama-sama makhrajnya yang di tempat yang sama, keluarnya sama hurufnya. Tetapi lain sifatnya. Nah, contohnya di situ ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ya, ingat saja. Ada 6 pertemuan. Bertemunya apa dengan apa? Pasti yang pertamanya sama kayak tadi, berharokat sukun atau mati. Yang keduanya berharokat hidup. Contoh, mudahnya kita hafalkan dari sebelah kiri, ta sukun bertemu to, ingat saja, tato, tada, tato, tada. Lalu tinggal dibalik, jata, tota.
Sisanya itu adalah zazo dan laro. Mudah. Jadi ingat saja yang ta dulu. Kita hafalkan yang ta dulu, ta to tada, lalu tinggal dibalik data tota zazo laro. Seperti itu. Di sini ada 6 ya. Uniknya idgham, karena idgham itu adalah artinya memasukkan, maka kita juga harus menghafal huruf yang setelahnya. Kalau di hukum-hukum yang sebelumnya kan paling cuma huruf mati semua kan, atau huruf idgham. Seperti hurufnya izhar halqi, itu hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Cuma satu saja. Kalau ini karena dia idgham, jadi harus kita hafalkan hurufnya masuk, yang mana yang dimasukkan dan yang mana yang memasukkan. Atau tada, data, tota, dan zazo, laro. Itu untuk mudahnya. Jadi kalau di contoh saya ini kebalik ya sebenarnya urutannya. Itu abis zazo masih tota. Harusnya biar mudah, to itu di atas. Jadi Yang nomor 5 naik ya Ustaz sebenarnya ya. Gitu. Saya memberikan contoh. Siap. Silahkan contohnya selanjutnya Bang Haji. Ini banyak ya contohnya ya. Idmammat qaifatani. Di sini mahrosnya sama. Ta dan to itu sama-sama di belakang gigi seri atas. Ta dan to. Ta dan to. Tapi sifatnya dia berbeda. Apa sifatnya? Yang pertama, ta itu sifatnya dia ada keluar udara. Idmammat. Jadi kalau mengucapkan huruf tak sukun itu tidak boleh kita tekan sampai tidak ada udara sedikit pun. Karena aslinya sifat huruf tak itu apabila sukun dia keluar sedikit udara. Boleh dirasakan coba. Kalau tidak ada udara berarti salah. Bisa dicoba sendiri. Tapi jangan juga dibuat-buat udaranya ya. Itu ditiup namanya. Jadi dia karena sudah pasti memang ada keluar sedikit udara. Itu sifatnya huruf tak. Kalau di bahasa keren ya, bahasa tajwidnya itu namanya mahmus atau sifat hamas. Sifat hamas itu adalah udaranya ada sedikit yang mengalir keluar. Seperti itu. Kalau huruf to, salah satu sifatnya dari huruf to adalah qalqalah, memantul. Maka ini berbeda sekali. Kalau tadi keluar udara sedikit, kalau to memantul. Salah satu sifatnya. Jadi dalam idgham mutajanisen tadi, sifatnya atau makhrajnya itu sama, tapi sifatnya itu berbeda. Maka di sini karena namanya idgham, maka kita memasukkan. Tidak boleh kita baca dengan hamas. Tidak boleh keluar udara dari huruf ta. Langsung masuk ke huruf to. Asqalat da'awallah. Tidak boleh keluar hamasnya di situ. Asqalat da'awallah, langsung masuknya kita anggap tidak ada, langsung ditasdid masuk dan lain sebagainya. Selanjutnya Bang Haji, slide selanjutnya. Nah, yang ini lebih sedikit hurufnya. Idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain itu apa sih? Idgham mutaqaribain itu apabila ada huruf yang bersukun sebelumnya bertemu dengan huruf yang mahrokat dan kedua itu kedekat makhraj dan sifatnya itu dekat. Nah, karena qarib itu artinya dekat. Karena ada dua huruf maka mutaqaribaini. Jadi ada baininya. Di bacaan Arabnya itu ada huruf iya dan nun. Itu artinya dua. Contoh misalkan ya, kalau misalkan pintu satu itu babun, pintu dua itu babani atau babaini. Nah ini mutaqaribain berarti dia ada dua.
dua huruf yang berdekatan. Apa yang berdekatan? Dekat makhrajnya dan juga sifatnya. Contohnya mim, ba sukun bertemu dengan mim. Ustaz, ba itu kan kolkolah sifatnya. Mim kan enggak kolkolah. Nah, kalau misalkan kita pelajari lagi, jadi ba itu bersifat kolkolah itu hanya salah satu dari sifatnya. Setidaknya itu ada 3 lebih sifatnya ba itu. Jadi lebih dari 3. Salah satunya sifatnya ba itu adalah dia adalah syadid atau tidak mengalir udaranya. Jadi ab, ab memantul tapi tidak mengalir. Ab. Nah, seperti itu. Im, am, tidak mengalir dia. Nah, itu. Nah, ta dan ta. Nah, ini sama-sama hamas yang tadi ya, ada keluar udaranya. Nah, ta sukun dan za sama juga. Qaf dan kaf itu juga sama-sama makhrajnya dan sama sifatnya. Jadi kebanyakan dalam huruf Arab itu, dalam huruf hijaiyah di Al-Qur'an itu memiliki sifat lebih dari 1. Nah, maka nggak bisa kita bilang, oh ini kok ba ini kan kokolah, mana sifatnya sama mim. Nah, dia masih banyak lebih dari 1. Insya Allah nanti kalau misalkan kita masih ada berkesempatan itu mungkin di grade selanjutnya ya, karena itu jauh sekali. Kita belajar dasar aja. Back to basic, nah, kalau kata Ustadz Lukman. Jadi kita berusaha sama-sama belajar kembali ke basic dulu saja. Gitu. Nah, selanjutnya di contohnya itu membacanya diidghamkan, dimasukkan. Maka tidak boleh kita baca memantul seperti contoh yang pertama. Tahu ba itu ada kolkolahnya, kita baca kolkolahnya. Irkab ma'ana. Lah, harus dimasukkan. Kenapa? Karena dia idgham. Artinya coba Bang Aji baca yang contoh yang pertama, Bang Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Irkam ma'ana. Alhamdulillah. Tidak dibaca ya, Mbak Sukun ya. Coba Bu Devi baca yang contoh kedua Bu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat Samud. Nah, di situ Samudu. taknya tidak boleh dibaca. Coba Bu Devi ulangi lagi tanpa dibaca taknya. Kazzabat Samudu. Mantap. Nah, jadi langsung ke huruf ta. Kazzabat Samudu. Nah, karena kalau misalkan kita baca satu-satu pun tak itu ada udara yang keluar sedikit, nanggung jadi kan sama tuh sama tak. Hilang ya, taknya hilang. Kan saja. Kadzabat samudu. Karena tak sukun itu ada udara yang sedikit yang keluar kan, dan itu persis hampir sama seperti makhrajnya dan sifatnya sa. Kalau misalkan tak berhenti, kadzabat ada udaranya. Maka karena di sini itu samudu masukkan ke sa semuanya. Kadzabat samudu. Nah, seperti itu. Samudu. Nah, coba Bang Robi. Bang Robi coba contoh yang selanjutnya yang tak sukun dan za. Ada enggak nih Bang Robi? Sila Bang Robi. Tidak ada suaranya. Belum terkoneksi kayaknya suaranya. Kak Ifa, coba Kak Ifa. Ya Ustaz. Nah, Kak Ifa ini coba baca yang ketiga, Kak Ifa contoh yang ketiga. Yalhazalika. Nah, langsung disambung ke za-nya, bagus. Yalhazalika. Selanjutnya coba lagi nih. Nah, Bang Bayu, coba Bang Bayu. Contoh yang terakhir. Yang qaf sukun dan kaf.
Ini Bang Bayu dari Lampung nih, Ustaz. Masya Cuman lagi Allah. safar kayaknya nih. Oh, lagi Waalaikumsalam, safar ya. Bang Bayu. Kalau gitu Bang Halimi kayaknya baru baru lihat saya nih Bang Halimi. Coba Bang Halimi. Contoh yang keempat Bang Assalamualaikum Halimi. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini saya baru gabung ini. Enggak apa-apa. Alhamdulillah semoga bisa mengikuti ya. Amin amin amin. Udah Dari ketinggalan Malang Ustaz? nih. Dari Malang Dari ya, Malang, Bang ya? Herudin ya. Dari Cilacap Ustaz. Oh, Oh, Cilacap, siap, Cilacap. siap. Insya Allah. Insya Allah benar-benar antar pulau kita nih ya. Iya. Coba Bang Halimi, Kof sukun bertemu dengan kaf. Silahkan dibaca itu di contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nakhluqkum. Nah, alhamdulillah bagus sekali. Jadi tidak perlu kita baca kol-kolah di kofnya. Nah, lukum langsung masuk ke huruf kaf. Alhamdulillah mudah insyaallah. Nah, selanjutnya Bang Haji. Udah habis ya? Udah tidak ada lagi slide-nya ya? Iya, udah Alhamdulillah, habis. khalas Ustaz. Ustaz. Jadi kemarin tuh saya lupa yang nanya tuh Kak Rizky apa Kak Ifah kemarin tuh ya yang Hamzah Wasol tuh ya? Rizky, Rizky Oh, kayaknya. benar ya, benar Kak Rizky ya. Nah, lagi jadi nunggu wifi katanya. Hadir. Alhamdulillah ada hadir tadi. Alhamdulillah. Tur semangat dari panggil-panggil Ustaz dari tadi Kak Rizky. Jadi ya, balik lagi ya tadi karena itu pertanyaan dadakan jadi tidak ada slide-nya. Nah, saya ulang sedikit untuk bacaan Hamzah Wasol. Hamzah Wasol itu seperti yang ditanyakan oleh Kak Rizky yang kemarin. Gimana sih cara baca tiba-tiba di awal ayat atau di pertengahan itu kok ada Hamzah terus ada Kof. Nah, Kofnya sukun lagi misalkan seperti itu. Itu bacanya bagaimana? Nah, itu namanya Hamzah Wasol. Hamzah wasol itu apabila dia berada di tengah, maka hamzahnya tidak dibaca. Kalau misalkan kita dalam pertengahan bacaan, kita tidak membaca hamzahnya. Tapi kalau dia di awal satu bacaan, maka dia harus dibaca. Banyak sekali contohnya bacaan-bacaan dari hamzah wasol. Ada beberapa, ini saya secara singkat saja ya. Nanti insya Allah akan saya berikan slide-nya. Jadi untuk hamzah wasol itu ada beberapa bacaan. Yang pertama sambil belajar bahasa Arab. Jadi yang pertama itu adalah isem. Isem di sini artinya nama atau sebuah benda, kata benda. Kata benda di sini bisa juga diawali dengan alif dan lam. Alif dan lam seperti nanti insya Allah kita akan pelajari di lam ta'rif. Yaitu lam komariah dan lam syamsiah itu juga termasuk dalam hamzah wasol. Karena di dalam Al-Qur'an alif dan lam bahkan al-qomaru atau al-baqarah itu di alifnya tidak ditulis harokatnya. Biasanya kalau di Quran Madinah tadi seperti yang saya pernah seperti yang tadi di awal saya bilang di Quran Madinah itu ada seperti huruf shad. Bentuknya seperti sukun seperti itu. Nah, di atas huruf alif. Nah, itu namanya hamzah wasol. Jadi kalau misalkan ada tulisan al-baqarah atau al-qomaru di awal ayat, maka harus dibaca al. Nggak boleh kita baca, harus kita baca al-qomaru, al-baqarah. Walaupun di situ tidak ada harokatnya. Tetapi kalau alif dan lam pasti depannya al. Seperti itu. Asyamsu, al-qomaru, as-sama'u. Nah, itu pasti a. Kalau misalkan alif dan lam. Selanjutnya ada nama isem yang 10 isem atau 10 kata benda penghususan. Itu seperti ibnun, ini saja ibnun, ibnatun, tinggal ditambahkan ta. Marbutah ibnun, ibnatun, imruun, imro'atun. Nah, ada lagi isnani, isnani itu 2. Isnani, ada lagi ismun, mun. Nah, sisanya ada banyak lagi. Allah nanti akan saya berikan slide-nya ya kalau seperti ini malah nggak hafal nanti. Selanjutnya, nah ini yang unik. Kalau kemarin kan saya minta hafalkan ya, tapi ternyata setelah saya tanya ke guru saya juga itu ada rumusnya untuk kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini adalah
kata-kata Arab yang diawali biasanya dengan alif, dan di sini kita termasuk hamzah wasol. Jadi kalau misalkan coba kita buka di surat Yusuf lagi ya, yang kemarin yang mudah, insyaallah. Surat Yusuf, sama-sama kita buka surat Yusuf. Kalau ada yang bawa Quran, minta Quran, atau mungkin bisa ditampilkan di slide Bang Haji, surat Yusuf. Surat Yusuf. Surat ke-12 ya. 230. Nah, di surat Yusuf yang di ayat ke-9, itu, nah ini Quran enak nih, udah ada nunnya ya, ada nun kecilnya, ada bantuannya. Jadi, nah masalahnya gimana kalau kita mau baca dari awal tanpa kita sambung. Jadi hamzah wasol itu biasanya ada bantuan, itu nun kecil di situ seperti yang ada di nampak di screen ya. Idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubinin niqtulu. Nah, jadi itu dibaca, nunnya dibaca ini niqtulu kalau misalkan kita wasol. Nah, terus yang hamzahnya yang mana saat itu? Hamzahnya itu yang sebelum huruf qaf sukun, itu namanya hamzah wasol. Kalau kita wasokkan dia menjadi nun. Ini qatulu, dan dibaca alifnya jadi nun. Kenapa jadi nun? Ini terjadi apabila sebelumnya tanwin atau huruf sukun. Mubinin itu kan tanwin. Setelah tanwin ada hamzah wasol, maka tidak mungkin kita bacanya langsung tanwin dimatikan terus ketemu qaf sukun. Nah, itu tidak bisa dibaca, susah. Maka di situ ada bantuan, yaitu nun kecil di bawahnya. Ini ke tulu seperti itu. Mana kemarin tuh jadi kan kalau kata Kak Rizky berarti lebih main aman kalau mending kita sambung aja daripada kita tidak tahu gitu kan. Nah, di sini alhamdulillah ternyata ada rumusnya. Nah, walaupun ini rumusnya ini belum pasti seperti itu ya, karena ada beberapa pengecualian, tapi insya Allah sangat membantu sekali. Rumus yang pertama untuk kalimat perintah. Nah, ini kalimat perintah ini. Nah, kalimat perintah dari bahasa Arab, kita lihat di huruf yang ketiga. Jadi setelah hamzah wasol itu dihitung juga hamzah wasolnya alif ya, alif, qaf, sama ta. Ya kan? Berarti huruf ketiga apa? Huruf apa itu? Huruf yang ketiga huruf ta, Ustaz. Huruf ta, kita lihat harokatnya apa huruf yang ketiga nih. Kalau harokatnya dia adalah domah, maka pasti alifnya itu alif atau hamzah wasolnya itu berharokat domah. Jadi gimana bacanya? Uqtulu Yusufa. Nah, uqtulu Yusuf. Rumusnya ingat, lihat di harokat huruf yang ketiga. Tapi ini pengkhususan ya, pengecualian dari yang 10 isem yang saya pernah yang barusan tadi saya kasih tahu, ibnun, ibnatun, ibnani, ibnatani, ismun, ismani. Nah, nanti akan saya berikan slide-nya. Di situ ini pengecualian untuk yang kata kerja. Contoh kalau misalkan huruf yang ketiga, kalau misalkan fathah atau kasroh, apa Ustadz? Baca yang pertamanya, alifnya dibacanya bagaimana? Kalau huruf yang ketiga berharokat fathah atau kasroh, maka dibacanya menggunakan huruf kasroh. Contohnya seperti istighfar atau istaghfir.
Istaghfir. Istaghfir itu alifnya tidak berharokat. Alif, sin, taknya huruf ketiga tuh tak, dan huruf ketiganya itu berharokat fathah. Istaghfir, meminta ampunlah. Istaghfir, mohonkanlah ampun. Istaghfir. Istaghfir. Jadi kalau di dalam Al-Quran, hamzahnya atau alif yang pertama itu tidak ada harokat. Jadi kalau misalkan bingung, lihat di huruf ketiganya. Oh, huruf ketiganya hurufnya berharokat fathah atau kasroh. Berarti hamzahnya atau alifnya berharokat kasroh. Kalau misalkan huruf yang ketiga berharokat domah, berarti alifnya berharokat do. Iya, ini hanya review saja. Alhamdulillah. Berarti udah nggak apa-apa, nggak main aman lagi Ustaz ya. Ah, boleh lah ya kan. Boleh Wah, lah nggak main aman ya. dulu dicoba-coba gitu kan testing. Oh, ini kayaknya huruf ketiga ini fathah. Oh, berarti kasroh. Nah, gitu. Insya Allah membantu. Masya Allah. Siap Ya, Ustaz. sekarang kita langsung saja ke praktek. Silahkan buka di surat At-Taubah. Boleh ditampakkan di screen juga. Surat At-Taubah. Surat ke-9 ya. Surat At-Taubah. Di ayat 115. At-Taubah 115. Terus, masih terus. Ya, 115 masih bawah lagi kayaknya tuh. Ini Al-Quran Kemenak nih Ustaz. Oh. 115 15. Ustaz ya. Siap. Coba, saya minta satu-satu ya, saya tunjuk ya seperti biasa ya. Ini akan saya tanyakan hukum tajwidnya dari pertama kali pertemuan pertama sampai tadi pertemuan yang paling terakhir tadi. Coba silakan dari operator dulu ya Bang Haji. Silakan Bang Haji dibaca ayat 115. Silakan Bang Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyudhillu qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya, cukup. Silakan Bang Haji sebutkan hukum-hukumnya. Kaumam ba Apa itu? Ya, iklab ya Ustaz ya. iya betul. Ya, Ikhlas. Oke, kemudian lahumma. Apa Ini itu? idgham mimi ya Ustaz ya. Irigam mimi atau apa? Atau idgham mutamasilain. Iya, Masya alhamdulillah. Allah. Intinya Innallaha bikulli syai'in alim. Ini izhar Ustaz. Insyaallah. apa itu? Izhar halqi. Izhar harki. Masya Allah. Sudah, Siap Ustaz. masih ada kayaknya yang belum Masih ada ketemu. Ustaz ya. Mm-mm. Bentar. Hadahum hatta, apa itu hukumnya? Bang Haji? Hadahum hatta. Mm-mm. Ya, Hadahum hatta. Mim sukun hadahum dengan hak. Ingat saja. hadahum Bacanya gimana?
Apakah didengungkan? Apakah dijelaskan? Hadahum hatta. Nah, itu jelas apa dengung? Apa ditekan apa gimana tuh? Jelas Ustaz. Nah, jelas berarti apa? Dia bahasa Arabnya jelas tuh. Izhar. Nah, izhar. Izharnya kalau mim sukun dia apa? Mim sukun. Izhar hakiki Ustaz ya. Kan. Ingat, mim sukun itu letaknya di kedua bibir. Apa kedua bibir itu? Syafawi, Masya Allah. Syafawi. Nah, jelas di Siap. kedua bibir. Izhar syafawi. Ada Izhar satu lagi syafawi. yang belum. Inna. Ah, itu apa itu inna? Inna ini gunnah Ustaz. Nah, Masya Allah. sekali lupa gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, afwan Ustaz. Siap. Selanjutnya Bu Devi boleh ayat 116 Bu Devi. Iya Ustaz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Masya Allah. Silahkan Bu Devi hukum-hukumnya. Innallah Apa itu innallah? Innallah itu Nun bertasdid. nun bertasdid itu gila, Ustaz lupa. Barusan tadi. Izhar kah, Ustaz? Gunnah. Gunnah. Ingat saja gunnah itu cuma 2 hurufnya. Nun bertasdid dan mim bertasdid. Lanjut, Bu Devi. Selanjutnya lakumin. Apa itu? Idgham mimi. Alhamdulillah. Lalu apa lagi? Miwali itu idgham bila gunnah. Miwali. Miwali. Apa hurufnya idgham bila gunnah, Bu Devi? Nun ketemu wa itu idgham. Ya, itu idgham betul. Miwali. Apa? Idgham bi gunnah. Oh, bi gunnah. Hurufnya apa saja hurufnya? Yani mau ya. Ya, yani mau. Apa tuh yani mau? Wow. Ya. Nun ketemu wow. Nun ketemu wow. Yani mau. Ya nun mim. Ya nun mim wow. Wow, alhamdulillah. Lalu selanjutnya Waliyu wala. berarti itu apa itu? Waliyu ini tadi sama dengan yang tadi ya. Itu Ya, idgham bi gunnah. Idgham. Waliyu. Nah, ada lagi Bu Devi? Kayaknya kurang satu kayaknya. Ya. Ada satu lagi yang belum disebut. Ada nun sukun bertemu dengan dal. Malak wa malakum. Nah, mindu ini bertemu dengan dal. yang izhar ya. Apa hurufnya izhar yo? Sebutkan. Izhar. Hamzah. Mindu. Jadi dia enggak ini dibaca samar ya. Ya, dibacanya samar. Kalau hamzah kan ada 6 tuh hurufnya. Hamzah, ha, ain, goin, ha, kho. Nah, enggak masuk dal, berarti bukan izhar. Ya. Apa nih? Enggak, saya ini tak apa. ini yang paling banyak hurufnya. Misalnya kalau udah hafal hurufnya izhar, Ini. idgham bila gunnah sama huruf idgham bi gunnah, itu berarti tahu pasti. Ikhfa ya. Nah, ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Alhamdulillah.
Jadi Mindu. kawan semua Nah, untuk Ustadz, masalah saya nih tak apa. ya apa Ibu, sama-sama Ibu belajar ya. Pelan-pelan lah. Hafalkan yang paling sedikit aja Bu. Izhar dulu ada 6 kan. Habis itu idgham bigunah ada 4. Ya. Idgham bila gunah ada 2. Sisanya iklab cuma Ah. 1, ba. Huruf ba. Ya kan? Ini Nah, berarti apa kalau ya? yang lainnya kalau enggak ada lagi di situ, berarti Pak dia Hakiki yang ikhfa. baiknya 15 ya, yang Nah, banyak pokoknya gitu aja kalau susah ngapalkannya. Karena ikhfa hakiki ada 15. taknya nih ya. Iya. Ini dibaca Selanjutnya. dibaca samar ya. Mindu. Jadi untuk kawan-kawan semua biar mudah menghafalkannya, jadi cukup hafalkan huruf-huruf di huruf izhar, huruf idgham bigunah dan bila gunah, dan juga huruf iklab. Insya Allah akan tahu hurufnya ikhfa. Seperti itu. Karena dia satu bab ya, bab nun sukun dan tanwin. Seperti itu. Makasih. Nah, sama-sama Ibu. Selanjutnya coba Kak Rizky silakan. Ayat 117. 117 ya Ustaz. Bentar Ustaz. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansaril ladzina tabauhu fi sa'atil usrati mim ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum summa taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Iya, alhamdulillah. Banyak nih hukumnya nih. Coba silakan. Silakan Kak. Itu lakot tabah. Apa itu? Apa ya yang minggu lalu ya? Dal sukun ketemu tak. Ya, Langsung masuk ke huruf tak. idgham mutajanisain. Iya, alhamdulillah. Idgham mutajanisain, betul. Selanjutnya. Alan nun gunah alan nabi Alhamdulillah. wal muhajirina wal ansori itu ikhfa hakiki di saatil usra mim ba'di iklab Iklab. kada yazigu qulubu farikim minhum farikin yang tanwin ketemu huruf mim idgham biguna. Alhamdulillah. Selanjutnya. Terus yang mim nih guna. Gunah yang mana? Yang mim. Ya kayak Min. Bukan ke Ustaz. Gimana bacanya tuh? Min. Yang farikim minhum. Yang mim tasdid bukan ke Ustaz. Oh, mim tadi itu bukan guna. Kan udah Bukan. diambil idgham bigunah tadi. Ya astagfirullah. Terus ada terus nun ada izhar halqi, nun mati ketemu huruf H. Terus ada mim mati ketemu huruf K itu tunggu dulu izhar syafawi kecuali mim dan ba. Betul. Lanjut. Mim mati ketemu sa terus summa taba alaihim innahu gunah innahu. Iya. Nah. Terus bihim mim mati atau mim sukun ketemu huruf ro izhar syafawi. betul. Raufur rahim Allah tanwin ketemu huruf ro iya kayak Ayo. ini yani mau lari idgham bila guna. Idgham bila guna yani mau lari. Ya. Ini mau Udah Ustaz. Iya. Yani mau lari. Jadi huruf idgham bigunah apa ya? Cuma 2. Apa itu? Lari ela dengan ro. Lam dan ro, lari.
Nah, ini ada tadi kok sedikit pembahasan tambahan ya. Di farikim minhum, kenapa dia tidak kita namakan gunnah? Ya, Dia ya. pertama sudah idgham bi gunnah. Oh, Nah, ya, 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 ya. jadi tidak perlu kita sebutkan gunnah. Sudah jelas di situ. Idgham bi gunnah. Tidak benar. Terus Ya. yang sebenar-benarnya gunnah itu yang bagaimana sih? Ah, iya. Sebenarnya gunnah itu adalah yang tidak dipengaruhi apapun. Dia benar-benar cuma nun atau mim bertasdid saja. Kunna. Ya, innahu, dia kan enggak kenapa-napa kan? Innahu, tapi tiba-tiba tasdid. Nah, itu namanya gunnah. Innahu bihim raufur rahim. Innahu bihim ghafurur rahim. Juga yang alan nabi, tidak ada apa-apa, dia tiba-tiba nun aja bertasdid. Nah, itu gunnah. Sebenarnya yang alan nabi ini dia ada 3 hukumnya ya. Pertama dia hamzah wasol. Kenapa hamzah wasol? Karena dia ada alif dan lam. Alifnya tidak kita baca. Nah, alan nabi, alifnya tidak kita baca. Alan nabi. Misalkan kita mau berhenti ngambil nafas di nabi. Laqad taballahu alan nabi. Lalu kita mau mengulang dari an-nabi. Nah, itu harus dibaca alif lamnya. An-nabi, bacanya an. Jadi huruf atau kata-kata yang diawali dengan alif dan lam, itu alifnya pasti dibacanya a. An-nabi. Itu hukum yang pertamanya tadi ya. Jadi dia hamzah wasol. Hukum yang keduanya dia juga idgham syamsiah atau alif lam syamsiah. Insya Allah kita akan pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Lalu yang ketiga tadi gunnah. Jadi dia banyak nih hukum yang di alan nabi, an-nabi. Gunnah. Dia gunnah juga, hamzah wasol juga, alif lam syamsiah juga. Selanjutnya silakan Kak Iva, silakan Kak Iva. Ya, Ustaz. 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alas salasatil ladzina khuliqu hatta iza zalaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a minallahi illa ilaih summa taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Silahkan disebutkan Kak Ifah hukum-hukumnya. Nah, bentar. Mau dicek dulu. Nih. Zokot alaihim. Apa itu? Tak ketemu ain, tak mati ketemu ain. Nah, tak mati ketemu ain, apa tuh? Buka. Kira nun astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, salah. Bukan. Ya Allah, salah. Start. Nih, ada. Alaihim an. Ketemu a. ketemu a. Alif ya. Apa itu alif? Ini izhar safawi. Alhamdulillah betul. Alhamdulillah. Terus ada anfusuhum. Nun mati ketemu fa, ikhfa. Ikhfa apa itu? Hakiki. Hakiki, alhamdulillah. Lanjut. Kemudian lanjut lagi hum wa. Mim mati ketemu waw. Betul. Apa itu? Izhar safawi. Alhamdulillah. Lanjut. Kemudian nun mati ketemu lam. Ini ada lagi nih, Ustaz. Nun apa ini. Itu? Nun apa nama nun tas?
Kok dan apa sih yang tanda 3? Astagfirullahaladzim, kok Itu Ipa ada lupa. 3. Nun tasdid. Bertasdid, iya apa? Ini itu guna. Guna, Gunna. Ustaz. Babi yang langsung saja. Guna. Ya Allah. Ya. Nun mati ketemu lam. Allah. Allah. Apa Itu itu? idgham bila runna. Ini kami lagunna. Alhamdulillah, lanjut. Summata mim tasdid. Guna juga. Guna, Ustaz. Betul. Kemudian alaihim mim mati ketemu lam. Mim mati ketemu lam izhar safawi. Betul. Innallah nun tasdid itu Betul. guna. Iya. Udah itu aja Ustaz. Sudah. Insyaallah. Iya. Alhamdulillah. Jadi tak sukun ketemu ain tadi enggak kenapa-napa ya? Enggak Ustaz. Ibu salah lihat. Kira itu dulu. Tapi kok Ibu baca. Alhamdulillah, betul. Jadi, nah di sini banyak nih kita lihat sama-sama banyak sekali contoh dari gunnah. Nah, bisa kita lihat di wazonnu, dia enggak kenapa-napa, tapi tiba-tiba saja nun bertasdid. Wazonnu atau angka 3 terbalik ya. Selanjutnya, tummah ini pun juga sama. Tummah dia enggak ada apa-apa, tapi mim langsung bertasdid. Tummah berarti dia adalah gunnah. Gunnah. Nah, jadi gunnah itu dia enggak dipengaruhi apapun. Memang aslinya dia itu nun bertasdid. Tapi tadi ada pengecualian apabila dia hamzah wasol atau alif lam tamsiyah, maka di situ ada 3 hukum. Selain dia nun tasdid atau gunnah, maka dia juga bisa menjadi izhar idgham tamsiyah atau alif lam tamsiyah, begitu juga sebagai hamzah wasol. Tapi kalau mim enggak ya, kalau mim dia bukan idgham samsiyah atau alif lam samsiyah, karena mim itu alif lam qamariyah. Jadi dia tidak akan gunnah kalau mim itu ketika di awal ketika disambung dengan alif lam. Al-mu'minun itu bukan am-mu'minun, tapi tetap dibaca alif lam. Selanjutnya silahkan Bang kita Bang Pep lah, boleh Bang Pep. Ya Ustaz. Beliau agak panjang nih Ustaz, 3 ayat Ini Pak. ya Ustaz, 19 tuh ya. 119 sampai 120 tuh. Panjang. Ya. Tapi yang 120 Bang Pep coba sampai ke baris yang kedua aja Bang Pep. Kalau Bang Pep bawa Quran enggak? Megang Quran enggak? Ada Ustaz. Nah, di baris yang kedua kan terakhirnya wala yarghabu, betul apa tidak? Sampai wakaf pertama itu ya Ustaz ya. Oh, boleh sampai an-nafsih ya. Ya. Ya, boleh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rabi ayyatakhalafu ar rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsih. Iya, sip. Silakan sebutkan Bang Pep. Yang ayat 119 itu tidak ada hukumnya Ustaz. Iya, belum ada hukum yang kita pelajari ya. Ya. Selanjutnya Yang ada waman ha itu nun sukun bertemu dengan ha izhar halqi. iya, izhar halqi. Selanjutnya Mim sukun bertemu dengan mim idgham mimi atau idgham mutamasilain. Masya Allah, lanjut. Nun sukun bertemu dengan ya idgham birunnah. Alhamdulillah betul.
Setelah itu ada nun sukun bertemu dengan roh, idgham bila gunnah. Masya Allah. Lanjut. Nun sukun bertemu dengan fa, ikhfa hakiki Ustaz. Betul. Mim sukun bertemu dengan ain, izhar syafawi. Dan Alhamdulillah. terakhir nun sukun bertemu dengan nun, idgham birunnah. Idgham. Idgham. Idgham birunnah Ustaz. Idgham biguna. Boleh. Ada lagi tuh. Selain idgham biguna apa dia? Idgham apa ya? Ingat hurufnya, lihat hurufnya apa tuh? Nun sukun bertemu dengan nun. Nah, apa itu? Apa ya? Lupa. Idgham baru Bang Feb. Idgham baru. Idgham yang baru nih. Apa ya? Itu sama kayak haulahum mi. Mim sukun ketemu mim. Idgham hurufnya sama tuh. Dua huruf yang sama, yang satu sukun, yang satunya berharokat. An-nafsi. Idgham. Ustaz, lupa saya. Oh, lupa. Idgham mutamasilain. Oh iya. Oh iya Ustaz. Kan sama kayak haulahum. Oh iya. Haulahum dia idgham mimi atau idgham mutamasilain. Kenapa dia disebut idgham mutamasilain? Karena dia ada mim sukun bertemu dengan mim. Huruf yang pertamanya sukun, huruf yang kedua berharokat. Kenapa dia dinamakan idgham mimi? Karena dua-duanya huruf mim. Mimi, ada dua mim. Kalau yang satunya lagi nih, an-nafsi, betul lah, boleh masuk tadi. Dia sebagai idgham biguna, betul. Tapi ada satu lagi, dia juga sebagai idgham mutama. Karena huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Alhamdulillah. Berarti idgham mutamasilain itu berlaku untuk nun sukun sama mim ya, Ustaz? Nah, idgham mutamasilain berlaku untuk semua huruf yang awalnya dia sukun, huruf yang sama ya. Huruf yang sama. Semua huruf. Apabila ada dua huruf nih yang sama, berdekatan, yang pertamanya sukun, yang huruf keduanya dia berharokat, maka itu idgham mutajani. Iya, Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Iya, sama-sama Bang Feb. Selanjutnya, ini penutup Bang Halimi, pemain baru. Silahkan Bang Halimi. Dari Zalika selanjutnya. Disambung dari yang Bang Feb tadi. Zalika bi annahum. Bismillah. Ayat yang ke-120 Ustaz. Betul. Nah, itu yang dijauhkan sama Bang Haji itu. Ya. Bismillah, saya coba. Ya, nggak apa-apa. Sama-sama belajar kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabu wala mahmadah wala mahmadatun fi sabilillahi wala mahmasatun. Wala mahmasatun fi sabilillahi wala yata'una mawti'an yaghidunal kuffar. Yaghidul kuffar. Yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun sholih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Masya Allah. Alhamdulillah. Coba dikeluarkan hukum-hukum tajwidnya apa saja itu, Bang Halimi. Dhamma uwala itu ada tanwin ketemu wawu. Itu idgham biguna. Alhamdulillah, mantap ini. Nah, terus yang nasobun wala ada bun itu
domah tanwin ketemu dengan wawu idgham bigunah juga. Alhamdulillah betul. Lanjut. Mahmasotun fi apa ini namanya? Domah tanwin ketemu fa ikhfa. Lain bertemu Pak. Apa itu? Ikhfa. Iya. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Iya, alhamdulillah. Terus mautian yagidul. Mautian ada fathah tanwin ketemu ya. Idgham biguna. Alhamdulillah betul. Idgham biguna. Mana lagi ya? Sebentar. Wala yanaluna min aduwin. Ada nun sukun ketemu ain. Apa itu? Izhar. Betul. Izhar apa? Izhar halki. Izhar halki. Masya Allah. Lanjut. Terus aduwin nailan. Ada kasroh tanwin ketemu dengan nun. Itu idgham biguna. Alhamdulillah. Betul. Lanjut. Mana lagi? Nailan illa, ada fathah tanwin ketemu alif, hamzah atau alif itu? Sama. Hamzah boleh, alif boleh. Izhar. Izhar. Izhar halki. Izhar halki. Iya betul. Iya. Terus illa kutiba lahum bihi, ada mim sukun ketemu dengan huruf ba. Itu ikhfa syafawi. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Lanjut. Masih banyak ya. Masih banyak. Iya, sebentar. Amalun solih, ada nun domah tanwin ketemu huruf sod, itu ikhfa hakiki. Iya, betul. Lanjut. Solihun dan ina itu termasuk kan? Termasuk Kan apa itu? Ada tanda wakaf di situ. Termasuk solihun inna. Solihun ada domah tanwin ketemu alif. Izhar halki. Izhar halki, betul. Ya. Inna gunnah. Iya, alhamdulillah. Lagi di ajrul muhsinin. Kayaknya sudah habis kayaknya. Kalau sudah habis. Lah, ada sedikit yang belum nih. Berapa nih? Coba Bang Halimi. Dzalika bi annahum, itu apa itu? Bi anna. Nah, itu gunah juga. Nah, betul. Selanjutnya yang hum-nya, hum sama la. Mim sukun ketemu la. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, pemain baru tapi ini ilmunya nih mantap nih. Langsung diserap semuanya. Karena mungkin yang terakhir, Ustaz. Oh iya. Ya, yang pertama-tama tadi. Jadi tidak terlalu ketinggalan ya. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita mereview ulang sebentar dan praktek, alhamdulillah masih banyak yang ingat dan mungkin ada beberapa juga yang lupa dari hukum-hukumnya. Intinya satu, sering-sering ketika kita baca, sering-sering kita mengingat-ingat sebenarnya nih apa ya mim sukun kalau ketemu huruf apa ini apa ya, nun sukun ketemu nun berharokat itu apa ya, terus kok ini ada tanwin ketemu hak besar itu apa ya. Nah, itu saya sering diingat-ingat. Atau lebih mudahnya lagi kita hafalkan dulu nih. Sebelum kita baca Quran, buka dulu sebentar catatan kita atau slide yang dibagikan oleh Bang Gun, baca dulu sebentar. Oh, gunnah itu hurufnya 2, jadi gombi gunnah itu 4, ini dua. Ikhfa hakiki itu banyak. Berarti saya ngapalkan izhar halki, idgham bi gunnah sambil gunnah aja. Naiklah. Ikhfa hakiki sisanya pasti lain huruf itu. Jadi sebelum baca Quran, insya Allah kalau seperti itu nanti lama-kelamaan, karena itu adalah yang paling sering kita temukan biasanya di hukum-hukum yang pertama.
dihukum nun sukun di bab pertama itu ya, nun sukun dan tanwin itu insya Allah banyak sekali dalam Al-Quran. Izhar banyak sekali dalam Al-Quran. Ikhfa apalagi banyak sekali. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab insya Allah banyak. Jadi kalau misalkan kita misalnya target seminggu ini saya mau menghatamkan sampai ngelotok lah pokoknya untuk nun sukun dan tanwin. Kita baca harus sambil diperhatikan. Insya Allah itu akan mudah, sangat mudah sekali. Karena Allah kan menurunkan Al-Quran untuk mudah dibaca dan dihafal. Nah, selanjutnya untuk yang tadi, yang macam-macam idgham. Nah, kalau yang untuk macam-macam idgham ini mau tidak mau ya kita harus menghafalkan huruf. Karena ini sangat jarang sekali kita temukan di dalam Al-Quran. Jadi mau tidak mau ya harus dihafal. Kalau yang gunnah insya Allah banyak. Nah, insya Allah minggu depan akan masuk ke bab baru karena tadi udah tes ya. Udah tes, alhamdulillah ternyata masih banyak yang hafal, masih banyak yang ingat. Maka dari itu kita minggu depan akan masuk ke bab baru insya Allah di bab lam ta'rif atau alif lam. Gitu. Ya karena sekarang sudah pukul 9:04, alhamdulillah tidak terasa. Nah, maka saya kembalikan ke Bang Aji. Mohon maaf dari saya apabila saya ada kesalahan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk datangnya dari diri saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Jazakallah khair, Ustadz Ramadan. Masya Allah ini sudah kembali membimbing kita nih ya. Dan kemudian mengkoreksi bacaan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustadz Rama ya, kepada keluarga juga, memberikan pelindungan, memberikan keberkahan, kelapangan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah tadi Ustadz Rama dan kita semuanya telah mereview dan kemudian langsung mempraktikkan ya di surah At-Taubah yang tadi kita telah baca di beberapa ayatnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembali mengulang dan mudah-mudahan tadi kata Ustadz Rama berikan trik khususnya untuk saya dan kemudian juga untuk teman-teman semuanya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu diingat-ingat kembali hukum-hukum tajwid yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan Allah, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita semuanya untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu untuk bisa mengamalkan dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah tadi pekan depan mudah-mudahan kita diberikan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali bertemu dan insyaallah tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Rama kita akan masuk kepada bahasan baru ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan yang lama ini tidak hilang ya dan insyaallah ketika kita menambah dengan yang baru ini semakin menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah demikian. Sekali lagi jazakallah khair Ustadz Rama atas ilmu yang telah diberikan kepada kami dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya, ada Bu Devi, ada Bang Febri, ada Bang Gun, ada Kak Iva, ada Bang Ahmad Kholimi ya. Ini Masya Allah luar biasa. Ada Mbak Rizky juga nih yang dari awal dicari-cari sama Ustadz. Siap, insyaallah ini mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan teman-teman semuanya untuk bisa hadir dan terus memperbaiki bacaan Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafalkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Rama dan Bapak Ibu sahabat semuanya. Ya siap. Allah kasih ini beberapa sahabat kita ini lagi sedang safar juga nih. Bang Gun sedang safar dari Singkawang menuju Pontianak. Tadi Mas Ari juga sedang
safar keliling ke Jogja dan beberapa kota sekitarnya insya Allah. Kita doakan mudah-mudahan sahabat kita ini dimudahkan, dilancarkan, dan dilindungi dalam perjalanannya sampai dengan tiba di rumah masing-masing insya Allah dan selamat. Amin. Siap, sampai ketemu di pertemuan atau forum kajian iman berikutnya pekan depan. Insya Allah juga mudah-mudahan saling mengingatkan nih Bapak Ibu, sahabat semuanya, untuk juga mengingatkan teman-teman kita untuk bisa hadir ya, dan kemudian sama-sama belajar insya Allah. Siap. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah memang masih ada yang ingin untuk lanjut diskusi, kami masih akan membuka ruang Zoom-nya insya Allah hingga pukul 21.30. Ya, izin pamit ya semuanya. Ya, Ustaz. Kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, Selamat sama-sama. beristirahat. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Pak. Ya, Bu Devi. Terima kasih, Bu Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Febri, aman Bang Febri? Oh, ini Bang Gun baru buka nih. Aman Bang. Diam-diam beliau nih, tidak ditunjuk sama Ustaz tadi. Udah sampai mana Bang Gun? Ini Bang, apa? Macet Bang ya? Oh, udah di Pinyo, alhamdulillah. Siap-siap. Oh, nanti nonton rekamannya Bang. Ini belum ada materi baru Bang ya? Belum Bang Gun. Beliau memang tadi review katanya beliau. Insya Allah pekan depan nanti baru materi baru. Ya, apa idham mutamasi lainnya masih lupa-lupa. Allah, ini pun masih banyak yang lupa nih. Astagfirullahaladzim. Siap-siap, saling inilah terus memperbaiki diri. Insya Allah. Kemarin ada ide juga Bang dari Bang dari Ido katanya. Apa? Iya. Yang kajian Quran itu, yang rencana malam Jumat tuh. Iya. Tetap mungkin hari Minggu malam Senin, berarti tajwidnya 3 kali pertemuan, terus 1 kali pertemuannya inspirasi Quran. Siap-siap, insya Allah. Atau jadi tetap di hari Ahad ya, Ahad malam berarti ya. Mungkin di awal bulan atau di akhir bulan ya, bilangnya bangun dia mengganggu ini kan, mengganggu awal bulan Desember ya. Selanjutnya jadi tajwidnya 3 kali, istilahnya apa, pekan keduanya ya. Betul, insya Allah. Nggak macet ke Bang Gun? Jadi kayaknya enggak Bang. Enggak ya, oh yang arah Tayan yang macet ya. Alhamdulillah. Soal kemarin ke Mempawah tuh macet dari Wajo sampai ke Siantan. Oh iya? Siantan. Dari Wajo sampai Siantan macet total. Hari Sabtu. Jembatan kan, perbaikan jembatan tuh. Ada berapa titik? Belum selesai lagi ya? Jembatan. Baik, saya Bang fokus di jalan Bang Gun. Ya, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan Allah lindungi. Ya, siap. Besok ya, Bang ya? Yang itu Bang, oh iya Iva mau nanya, yang pondok digital tuh gimana? Jadi ke besok. Iva bilang. Boleh zuhur nanti ke sana. Oh zuhur ya. Zuhur. Bang Haji, bisa enggak habis zuhur? Kita ke pondok digital. Apa tuh?
ke Pondok Digital silaturahim sana sambil belajar. Nanti saya coba lihat jadwal ya. Insyaallah. Ya, Kita habis siap, zuhur ya. habis zuhur. Siap, besok mungkin saya konfirmasi. Insyaallah. Siap. Oke lah. Kasih Bapak ke juga Pak udah- undangannya. Enggak undangan, Banggun sebenarnya undangan Banggun tuh. Siap-siap, insyaallah. Inilah. Oke, siap ya. Sampai bertemu lagi kita insyaallah besok teman-teman sama besok pekan depan ya insyaallah. Makasih Bang Hairudin, Bang Ahmad Hairudin, Bang Febri, Bang Gun, Kak Ipa. Iya bang. Siap. Siap, Bang. Izin kita tutup ya insyaallah. Siap Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji.